Halo semua, selamat datang di Educate and Train. Di channel ini, kami akan memberikan berbagai macam informasi serta edukasi dengan cara yang mudah dipahami dan pastinya bermanfaat. Di video kali ini, kita akan membahas tentang inflasi, mulai dari pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis inflasi berdasarkan tingkat kenaikannya, dampak negatif inflasi, dampak positif inflasi, menghitung inflasi, serta mengendalikan inflasi. Oke, langsung saja kita ke pengertian inflasi. Inflasi adalah peningkatan atau kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam suatu perekonomian di suatu periode waktu tertentu, di mana nilai uang mengalami penurunan terhadap barang dan jasa yang dapat dibeli dengan uang tersebut. Dengan kata lain, nominal uang yang sama hanya dapat membeli barang dan jasa lebih sedikit dari sebelumnya. Peningkatan atau kenaikan harga barang dan jasa terjadi di sebagian besar barang dan jasa yang tersedia di pasar. Kenaikan harga terjadi secara serempak atau luas, bukan hanya pada barang atau jasa tertentu saja. Untuk lebih mudah memahaminya, kita dapat melihat ilustrasi atau contoh sederhana berikut ini. Terlihat dari contoh tersebut, uang Rp1.150.000 di tahun 2020 dapat membeli 7 produk dengan berat masing-masing produk 5 kg. Tetapi, di tahun 2023 ketika terjadi inflasi, uang Rp1.150.000 tidak dapat membeli 7 produk dengan berat yang sama. 7 produk dengan berat yang sama dapat dibeli jika menambahkan jumlah uang yakni menjadi Rp1.600.000. Setelah kita mengetahui pengertian inflasi, tentunya kita juga harus mengetahui apa saja penyebab terjadinya inflasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu meningkatnya permintaan, meningkatnya biaya produksi, meningkatnya jumlah uang beredar, serta devaluasi mata uang. Meningkatnya permintaan atas suatu barang dan jasa melebihi penawaran barang dan jasa yang tersedia, atau permintaan lebih tinggi dari kemampuan produksi akan memicu kenaikan harga. Misalnya, kelangkaan minyak goreng di pasaran, di mana banyak permintaan untuk kebutuhan minyak goreng, akan meningkatkan harga minyak goreng tersebut. Meningkatnya biaya produksi seperti biaya bahan baku, energi, upah tenaga kerja, akan mendorong produsen untuk menaikkan harga jual produknya. Meningkatnya jumlah uang beredar di masyarakat yang tidak sebanding dengan jumlah barang dan jasa yang tersedia, atau tanpa diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, akan memicu terjadinya inflasi. Ada beberapa hal yang menyebabkan meningkatnya jumlah uang beredar, antara lain, kebijakan yang dikeluarkan oleh bank sentral untuk membeli aset keuangan seperti obligasi pemerintah dari pasar terbuka untuk menambah jumlah uang beredar. Kemudian, kebijakan untuk menurunkan rasio cadangan wajib atau giro wajib minimum, sehingga bank memiliki lebih banyak dana untuk dipinjamkan atau diinvestasikan. Hal ini akan meningkatkan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Dan yang terakhir, kebijakan yang dikeluarkan agar bank sentral mencetak uang dalam jumlah besar untuk membiayai defisit pemerintah atau hal lainnya. Penyebab inflasi selanjutnya adalah devaluasi mata uang. Devaluasi mata uang adalah kebijakan untuk menurunkan nilai tukar mata uang domestik atau mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja ekspor, mengurangi defisit perdagangan, dan lain sebagainya. Kebijakan devaluasi mata uang yang kurang tepat akan berdampak negatif. Apa saja dampak negatif dari devaluasi mata uang? Yang pertama, dapat memicu inflasi. Mengapa? Karena harga barang impor akan lebih mahal, sehingga akan berdampak pada kenaikan harga barang dan jasa yang bergantung pada produk impor tersebut. Yang kedua, beban utang luar negeri dalam mata uang asing akan meningkatkan beban pembayaran utang dalam mata uang domestik. Selanjutnya, mari kita masuk ke pembahasan jenis inflasi berdasarkan tingkat kenaikannya. Ada 4 jenis inflasi berdasarkan tingkat kenaikannya. Yang pertama, inflasi ringan, di mana kenaikan harga terjadi secara perlahan dan stabil, biasanya dalam kisaran 2% per tahun atau masih di bawah 3% per tahun.
Kemudian yang kedua, inflasi sedang, di mana kenaikan harga berkisar 3% hingga 10% per tahun. Yang ketiga, inflasi berat, dengan kenaikan harga berkisar di atas 10% hingga 100% per tahun. Dan yang keempat, hiperinflasi. Hiperinflasi adalah kondisi di mana tingkat inflasi meningkat sangat cepat dan tidak terkendali dalam waktu yang relatif singkat. Kenaikan harga di atas 100% per tahun. Apa saja dampak negatif inflasi? Yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat. Yang kedua, meningkatnya ketidakpastian ekonomi. Maksudnya adalah, ketika terjadi inflasi yang tinggi, pelaku ekonomi baik individu, kelompok atau badan usaha akan sulit memprediksi harga barang di masa depan. Sehingga, hal ini membuat keraguan dalam mengambil keputusan. Misalnya, menunda atau membatalkan investasi tertentu. Hal ini dikarenakan adanya ketidakpastian harga yang tidak dapat diprediksi akibat inflasi yang tinggi. Yang ketiga, meningkatnya kesenjangan sosial. Inflasi akan sangat merugikan golongan ekonomi yang berpenghasilan rendah dibandingkan golongan berpenghasilan tinggi. Golongan ekonomi lemah cenderung akan menghabiskan lebih banyak uang penghasilannya untuk memenuhi kebutuhan hidup, dikarenakan harganya melonjak. Sementara, golongan ekonomi tinggi yang memiliki aset berharga seperti emas, properti, dan sebagainya yang harganya juga naik, akan meningkatkan nilai atau harta kekayaan yang dimilikinya. Yang keempat, meningkatnya biaya hidup. Yang kelima, kinerja ekspor menurun. Bila di suatu negara tingkat inflasinya lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain, maka harga barang ekspor di negara yang tingkat inflasinya tinggi akan jauh lebih mahal. Hal ini akan berdampak pada menurunnya permintaan dari pasar internasional terhadap barang di negara yang inflasinya lebih tinggi, yang tentunya ekspor di negara tersebut akan menurun. Dan dampak negatif inflasi yang terakhir adalah krisis ekonomi. Inflasi yang sangat tinggi atau tidak terkendali akan membuat kepercayaan masyarakat hilang terhadap penggunaan mata uang lokal negara tersebut, di mana masyarakat beralih menggunakan mata uang asing yang lebih stabil nilainya atau melakukan barter. Akibatnya, akan terjadi krisis ekonomi yang dapat menghancurkan perekonomian negara tersebut. Kondisi inflasi tentunya tidak selalu dikaitkan dengan hal-hal negatif. Inflasi akan memiliki dampak positif jika inflasi masih terkendali, stabil, dan tidak terlalu membebani konsumen, masyarakat, atau perusahaan. Dengan kata lain, masih termasuk inflasi yang moderat. Adapun dampak positif inflasi antara lain dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Misalnya, bila diperkirakan harga properti dalam beberapa waktu ke depan akan naik, maka masyarakat cenderung untuk melakukan pembelian rumah lebih cepat agar mendapatkan harga yang lebih murah sebelum harga akan naik. Hal ini akan meningkatkan konsumsi dan investasi dalam bentuk properti yang dapat menggerakkan sektor perumahan atau real estate. Dampak positif berikutnya dapat meningkatkan pendapatan dan keuntungan. Kenaikan harga barang dan jasa akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Selama biaya stabil, maka margin keuntungan perusahaan akan meningkat. Seiring dengan inflasi yang terjadi, banyak perusahaan yang memberikan kebijakan untuk menaikkan gaji karyawannya agar dapat mengimbangi kenaikan biaya hidup. Jika karyawan tersebut dapat mengelola dengan baik keuangannya, pastinya hal ini akan menjadi hal positif atau keuntungan bagi karyawan tersebut. Inflasi yang terjadi biasanya akan meningkatkan nilai terhadap aset seperti properti, emas, dan sebagainya. Hal ini akan memberikan keuntungan bagi orang yang memiliki aset tersebut. Dampak positif inflasi yang selanjutnya adalah dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dapat meningkatkan kebutuhan tenaga kerja, serta dapat meningkatkan inovasi. Mengapa? Karena inflasi akan mendorong masyarakat atau perusahaan untuk melakukan cara baru agar dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Tidak lengkap rasanya jika kita belum mengetahui bagaimana caranya menghitung inflasi. Untuk menghitung berapa besar inflasi yang terjadi, dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, membandingkan indeks harga konsumen atau IHK.
Yang kedua, menggunakan rata-rata perubahan harga. Dan yang ketiga, menggunakan deflator PDB atau Produk Domestik Bruto. Untuk menghitung inflasi dengan cara membandingkan Indeks Harga Konsumen atau IHK, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. IHK periode sekarang atau tahun saat ini dikurangi IHK periode sebelumnya atau tahun sebelumnya dibagi IHK periode sebelumnya atau tahun sebelumnya, kemudian dikali 100. Misalnya, IHK tahun 2020 adalah 171, IHK tahun 2021 adalah 180, maka sesuai rumus yang ada, kita dapat mengetahui inflasi di tahun 2021 adalah 5,26%. Untuk menghitung inflasi dengan cara menggunakan rata-rata perubahan harga, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, pilih barang dan jasa yang dianalisis dan mewakili konsumsi rata-rata masyarakat. Contohnya, beras, gula, minyak goreng, bahan bakar, dan lain-lain. Yang kedua, gunakan data harga dari periode awal, misalnya tahun lalu, dan periode akhir, misalnya tahun berikutnya. Yang ketiga, hitung data tersebut untuk mengetahui perubahan harga dengan rumus berikut. Harga periode akhir dikurangi harga periode awal, dibagi harga periode awal, kemudian dikali 100. Untuk lebih jelasnya, kita bisa lihat contoh berikut. Misalnya, terdapat 5 produk yang kita gunakan untuk dianalisis, yakni beras, gula, daging ayam, minyak goreng, dan bensin, di mana harga beras tahun 2020 dibandingkan harga beras tahun 2021 dengan menggunakan rumus yang ada, kita dapat mengetahui perubahan harga beras yang terjadi sebesar 4,17%. Begitu juga untuk produk yang lainnya. Kita bisa mengetahui berapa besar perubahan harga antara tahun 2020 dengan tahun 2021. Setelah masing-masing produk sudah kita ketahui perubahan harganya, maka kita bisa menghitung rata-rata perubahan harga dari 5 produk tersebut, di mana dari contoh perhitungan yang ada, kita mendapatkan hasil perhitungan rata-rata perubahan harga sebesar 8,95%. Jadi, dengan menggunakan perhitungan rata-rata perubahan harga, inflasi tahun 2021 sebesar 8,95%. Sebelum kita menghitung inflasi dengan cara menggunakan deflator PDB atau Produk Domestik Bruto, ada baiknya kita mengetahui dahulu apa itu deflator PDB. Deflator PDB atau Produk Domestik Bruto adalah nilai atau angka yang didapat dari rasio antara PDB nominal dengan PDB real dan digunakan untuk mengukur perubahan harga keseluruhan barang dan jasa dalam perekonomian. PDB nominal adalah total nilai barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara pada suatu periode tertentu berdasarkan harga saat ini atau harga pasar yang berlaku. Sementara PDB real adalah PDB yang dihitung berdasarkan harga konstan disesuaikan dengan inflasi sehingga mencerminkan perubahan produksi barang dan jasa secara lebih akurat. Untuk menghitung inflasi dengan cara menggunakan deflator PDB atau Produk Domestik Bruto, kita dapat menggunakan rumus berikut ini. Deflator PDB tahun akhir atau tahun saat ini dikurangi deflator PDB tahun awal atau tahun sebelumnya, dibagi deflator PDB tahun awal atau tahun sebelumnya, kemudian dikali 100. Misalnya, deflator PDB tahun 2020 adalah 171, deflator PDB tahun 2021 adalah 180, maka sesuai rumus yang ada, kita dapat mengetahui inflasi di tahun 2021 adalah 5,26%. Di sesi terakhir ini, kita akan mengetahui hal-hal apa saja yang dapat dilakukan oleh sebuah negara atau pemerintah dalam mengendalikan inflasi. Dalam mengendalikan inflasi, suatu negara atau pemerintah dapat mengeluarkan beberapa kebijakan, antara lain kebijakan moneter, kebijakan fiskal, kebijakan harga dan upah, kebijakan sektorial, serta kebijakan perdagangan.
Adapun contoh konkret dari kebijakan-kebijakan tersebut antara lain meningkatkan atau menaikkan suku bunga acuan, menaikkan rasio cadangan wajib atau giro wajib minimum, pengelolaan likuiditas atau operasi pasar terbuka, mengurangi belanja atau pengeluaran pemerintah yang tidak mendesak, menaikkan pajak, memberikan subsidi atau insentif kepada sektor produksi sehingga dapat meningkatkan produksi domestik, mengurangi tarif impor untuk produk tertentu, terutama produk yang sedang naik harganya di dalam negeri, menentukan harga maksimum untuk bahan atau kebutuhan pokok, dan memberikan subsidi pada barang dan jasa tertentu, menjaga stabilitas nilai tukar mata uang domestik, serta peningkatan infrastruktur dan teknologi. Sampai di sini pembahasan di video kali ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih.